Halo, selamat datang di channel Witrain 77. Ini adalah general reading, jadi akan menarik banyak energi dan kolektif. Kalau kamu ingin lebih personal, private, dan spesifik, kamu bisa booking personal reading, atau setelah menonton video ini ya, kamu ingin bahas lebih lanjut, silakan ke personal reading. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Yuk kita mulai general reading-nya. Oke, Gemini. Sekarang kita fokus ke keuangan dan percintaan kamu dalam waktu dekat. Terutama untuk Sun dan Venus ya. Mungkin kamu akan lebih resonate daripada yang lain. Sudah ada Earth Tome. Kemudian ada Sky Queen. Dan ada The Lovers. At the bottom of the deck-nya ada Three of Sea. Sebelumnya ada Five of Earth, The High Priest. Oke, Gemini. Ini mirip dengan zodiak Taurus ya. Jadi kalau kamu ingin menyimak video Taurus, di situ kamu bisa mendapatkan info-info lainnya. Secara keseluruhan ya, keuangan kamu ini kelihatannya akan membaik. Yang sudah berjalan itu akan lebih baik lagi. Bahkan kamu bisa mendapatkan peluang-peluang baru ya. Kalau di usaha misalnya, kamu ingin menambah produk atau memperluas usaha gitu ya, kelihatannya bisa. Dan di sini ada sosok Sky Queen ini ya. Aku merasakan ada ketegasan. Jadi mungkin kamu akan lebih tegas, kamu akan bisa lebih mengatur keuangan kamu, lebih menggunakan logika gitu ya ketimbang perasaan. Jadi buat Gemini yang shopaholic ya, yang senang belanja atau senang berhura-hura, kelihatannya dalam waktu dekat kamu akan bisa mengubah kebiasaan itu. Ya memang tidak langsung ya, tidak drastis, tapi yang aku rasakan kamu akan bisa lebih cerdas gitu ya, lebih bijak dalam mengelola keuangan. Dan ada kemungkinan kamu akan menambah tabungan ya. Jadi selain menambah usaha, kamu juga menambah tabungan. Bisa jadi kalau di pekerjaan kamu itu mendapatkan kenaikan gaji. Dan bisa juga ya kenaikan gajinya itu akan lebih daripada rekan-rekan yang lain. Karena di sini aku melihat kamu itu seperti bisa dibilang ya cukup dinilai dengan baik gitu ya. Nah, kalau kamu punya atasan perempuan, ya, atasan perempuan ini akan memberikan penilaian yang baik untuk kamu. Atasan perempuan ini ya, ciri-cirinya adalah orang yang tegas, orangnya juga tidak mencela-mencela, tidak bisa dipengaruhi. Jadi dia kalau memberikan penilaian itu memang murni objektif, bukan berdasarkan kata orang gitu ya, atau dibisikin oleh siapa gitu ya. Ini bisa juga kamu ya. Kalau kamu nanti diberi jabatan ya, atau misalnya kamu baru pindah kerja, terus sedang belajar ya untuk bisa memahami job desk, kelihatannya kamu akan bisa ya dengan sukses, dan atasan akan merasa puas, menyukai hasil kerja kamu, menyukai kinerja kamu, dan kemungkinan ya akan banyak ya hal-hal yang datang untuk kamu, terutama yang baik-baik ya. Kalau di pekerjaan ya seperti kamu itu mendapatkan peluang-peluang, ada tambahan untuk income, seperti bonus ya, atau kamu itu memang ya banyak penghargaan lah kepada kamu karena memang dari kemampuan kamu ya. Dan yang aku rasakan juga dari kegigihan, kamu itu orangnya pantang menyerah. Kalau menghadapi masalah, kamu menggunakan logika ya. Nah di situ ya, maka banyak orang yang berpihak ke kamu. Yang aku rasakan seperti itu. Ya, beberapa dari kamu kelihatannya akan mendapat rezeki nomplok. Atau kayak status sosial kamu itu meningkat ya. Banyak yang menyukai kamu ya. Jadi banyak yang mendukung kamu,
banyak yang menyukai secara kinerja gitu ya, secara kalau misalnya kamu diminta masukan atau diminta nasihat ya, kelihatannya akan banyak ya orang-orang yang datang ke kamu untuk meminta masukan. Di sini kamu dianggap sebagai orang yang bisa melihat segala sesuatu dengan objektif. Jadi terlepas kamu itu adalah atasan atau bawahan gitu ya, tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan atasan kamu itu meminta masukan dari kamu. Karena kamu dianggap mampu, ya kamu itu diperhitungkan, ya. Jadi setiap dari masukan, dari ide-ide, ya, kelihatannya itu masuk ya ke logikanya atasan dan diterima dengan baik. Oke, sekarang kita ke percintaan ya. Kalau di percintaan, untuk hubungan Gemini yang sudah berlangsung lama, kelihatannya ini akan makin harmonis ya. Kuncinya adalah di sini justru kesampingkan dulu ya hal-hal emosional. Justru di sini saatnya untuk bisa banyak berkomunikasi dengan logika. Jadi mungkin kalau selama ini gitu ya, kamu dengan pasangan atau kamu dengan kekasih ya, jarang ngobrol tentang masa depan. Ada baiknya ya, dalam waktu dekat kalian itu ngobrol yang agak serius, membahas masa depan. Kelihatannya kalau yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu ya, ingin menikah, ini juga saat yang tepat ya untuk merencanakan pernikahan. Karena kelihatannya dana ya atau persiapan-persiapannya itu sudah bisa dipersiapkan. Jadi ini momen yang pas untuk membicarakan hal-hal untuk jangka panjang. Kemudian kalau kamu ya yang single, aku merasakan kamu akan bertemu dengan sosok yang tegas ya. Mungkin orangnya ini beberapa sudah pernah berumah tangga, kemudian gagal dan sekarang sedang mencari pasangan gitu ya. Ini bisa juga kamu, jadi vice versa ya, karena ini general reading. Silakan untuk cross watcher. Yang aku lihat di sini untuk yang sedang mencari pasangan, ada prospek ya, ada kemungkinan untuk bertemu calon pasangan yang cocok. Bisa dengan sesama Gemini ya, dan fellow air sign lainnya, Libra, Aquarius. Bisa juga dengan earth signs ya, Virgo, Taurus, Capricorn. Ya, di sini sih overall baik-baik aja ya. Dalam waktu dekat, keuangan dan percintaan kamu itu akan baik-baik aja. Kuncinya adalah selalu melihat segala sesuatu dengan logika dan memutuskan juga dengan logika. Bukan berarti kamu nggak pakai perasaan ya. Perasaan itu perlu, tapi di sini yang ditekankan adalah logika. Kalau perasaan itu nanti semesta yang akan seperti menuntun ya. Jadi perasaan itu bukan emosional, tapi lebih ke batin ya, ke dalam diri. Bukan hanya sekedar misalnya kamu cinta ya, kamu suka, bukan hanya sekedar itu. Tapi lebih dari itu, ketika kamu memutuskan ya, ada ketenangan batin, ada kelegaan ya. Kamu tidak dikejar-kejar rasa takut ya, seperti takut salah atau takut mengecewakan. Nah, ketika kamu memutuskan dengan perasaan tenang, maka itu berarti kamu sudah menggunakan logika dan perasaan dengan tepat. Yang aku lihat Gemini bisa ya dalam waktu dekat seperti itu. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Keuangan dan percintaan untuk Gemini dalam waktu dekat. Ya, you are good enough. Oke. Virgo, ada kaitannya di sini kamu memang bisa melakukan segala sesuatunya dengan sistematis gitu ya. Jadi benar-benar tertata. Kamu itu bisa menyelesaikan masalah dengan baik ya, memberikan solusi dan semua itu merasa kamu mumpuni.
kamu itu bisa dipercaya, kamu itu memang bisa memberikan masukan yang baik, yang tepat ya, ide-ide kamu cemerlang, pokoknya semuanya itu kelihatannya menghargai gitu ya, menghargai kamu. Kalau percintaan di sini zodiak Virgo ya yang sangat signifikan. Kalau misalnya kamu sedang berelasi dengan Virgo atau kamu single gitu ya, misalnya ada zodiak Virgo yang menarik perhatian kamu, kelihatannya ini akan cocok ya. Dia akan lebih menghargai kamu daripada gebetan-gebetan yang lain atau dari mantan gitu ya. Orangnya juga bisa sinkron ya sama kamu ya. Jadi di sini meskipun kamu itu terlihat sosok yang tertata ya, bisa mengorganize dengan baik, tapi ada kalanya gitu ya, kamu itu memerlukan support untuk lebih mengatur, untuk bisa menata lebih baik lagi, dan kelihatannya dari sosok si Virgo ini. Sosok Virgo ini juga loyal ya, orangnya setia. Nah, tadi aku menyinggung ada yang sudah pernah berumah tangga. Ada kemungkinan ya, si Virgo ini adalah sosok yang sudah berumah tangga dan mungkin sudah punya anak. Tapi itu tidak menghalangi ya. Kalau misalnya kalian itu saling mencintai, saling menghargai, maka anaknya juga bukan jadi penghalang. Justru di sini anak akan menambah kebahagiaan gitu ya. Jadi jangan membeda-bedakan apakah kamu akan berpasangan dengan seseorang yang sudah pernah menikah atau dengan yang benar-benar masih lajang ya, masih belum pernah menikah. Jadi di sini tidak ada perbedaan ya, apakah kamu akan berpasangan dengan yang sudah pernah menikah, dalam arti dia sudah bercerai, atau dengan yang single, yang belum pernah menikah. Semuanya akan cocok ya. Ini tergantung dari bagaimana kamu bisa menerima kekurangan dan kelebihannya dia. Yang kulihat sih dari dianya justru lebih menerima kamu gitu ya. Oke, sekarang kita ke oracle satu lagi ya. Ada pesan apa lagi untuk Gemini terkait percintaan dan keuangan dalam waktu dekat? Aku merasakan Gemini ini akan lebih mandiri ya. Kalau bukan kamu, berarti kamu akan menemukan pasangan yang sangat mandiri dan kamu bisa terpengaruh ya. Kamu belajar dari pasangan kamu yang mandiri. Ya, confirm ya akan ada romance in the air. Jadi rupanya ya, di sini energi yang paling kuat adalah energi terkait percintaan. Tapi ini bisa diterapkan juga untuk keuangan kamu gitu ya. Kalau untuk keuangan ya, apa yang kamu lakukan untuk mencari nafkah atau menambah penghasilan? Kelihatannya memang harus ditekuni ya. Jadi kamu sudah berada di jalur yang tepat, tinggal gimana kamu konsisten, kemudian lebih cerdas ya. Kelihatannya produk atau jasa kamu itu makin disukai. Dan dalam waktu dekat ini ya tidak perlu neko-neko gitu ya. Cukup menjalankan apa yang sudah kamu jalani, kemudian fokus ya, selalu objektif, selalu melihat segala sesuatunya itu tanpa ada mendengar omongan miring gitu ya. Pokoknya fokus saja kepada apa yang kamu lakukan, maka kelihatannya semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan siapa tahu ya, dari situ kamu akan menemukan cinta. Cinta ini bisa dalam berbagai bentuk ya. Ada juga cinta yang universal, artinya rezeki dan berkah dari Yang Maha Kuasa ya. Itu juga akan sepertinya tercurahkan kepada kamu dalam waktu dekat. Oke, Gemini, so demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.